ダメだよお前。Timnas Indonesia harus segera bersiap menghadapi tekanan berat saat melawat ke markas Jepang dalam laga pamungkas babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jepang memang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan menyegel status juara grup. Namun, pelatih mereka Hajime Moriyasu menegaskan tak ingin memberi ruang bagi skuad Garuda untuk bermimpi terlalu tinggi. Pelatih 56 tahun itu mengaku kecewa berat usai timnya menelan kekalahan 0-1 dari Australia. Kekalahan itu menjadi noda pertama bagi Jepang sepanjang perjalanan di fase kualifikasi. Meski melawan Indonesia hanya formalitas bagi Jepang, Moriyasu tetap tak mau meremehkan. Ia mengisyaratkan akan tampil all out demi menebus kekalahan dari Australia. Hasil ini tentu sangat mengecewakan. Meski kami tampil tanpa banyak pemain utama, para pemain sudah berusaha maksimal untuk menang. Kami melakukan persiapan yang baik, jadi sangat disayangkan hasilnya tidak sesuai harapan. Siapapun yang bermain, Jepang tetap berjuang untuk menang. Kami sempat tak terkalahkan di babak kualifikasi, memang itu sudah berakhir, tapi kami ingin menutup kampanye ini dengan kemenangan di kandang sendiri, ujar Hajime Moriyasu. Menariknya, saat jumpa Indonesia, Jepang akan kembali tampil tanpa sejumlah bintang seperti Takumi Minamino, Junya Ito, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, dan Ayase Ueda. Moriyasu lebih memilih memberi kesempatan kepada pemain pelapis dan pendatang baru. Namun, absennya pemain inti bukan alasan bagi Jepang untuk mengundurkan semangat tempur. Apalagi, Moriyasu tampaknya ingin mengirim pesan tegas, Jepang tetap mematikan meski tanpa skuad terbaiknya. Menjelang duel melawan Indonesia, Jepang juga justru mendapatkan kabar buruk. Dua bek andalannya, Tsuyoshi Watanabe dan Koki Matsuda, dipastikan absen akibat cedera yang mereka derita saat melawan Australia. Parahnya lagi, Moriyasu juga tak berencana memanggil pemain pengganti. Ini bisa menjadi celah yang mungkin bisa dimanfaatkan tim merah putih untuk mencuri poin di Osaka. Laga nanti tak hanya akan menjadi pengalaman bagi Indonesia, tapi juga ujian mental menghadapi tim papan atas Asia yang ingin menutup kualifikasi dengan kepala tegak. Winger timnas Indonesia Egy Maulana Fikri mengutarakan keinginannya di laga penutup ronde ketiga kontra timnas Jepang. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Hal tersebut didapatkan usai mengalahkan timnas Cina dengan skor 1-0. Ditambah lagi timnas Bahrain yang takluk dari timnas Arab Saudi dengan skor 0-2. Keberhasilan ini merupakan prestasi yang bersejarah bagi Indonesia. Mereka menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara atau ASEAN yang melangkah hingga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, perhelatan belum selesai. Indonesia masih harus melakoni laga terakhir melawan timnas Jepang. Egy Maulana Fikri selaku winger timnas Indonesia menyebutkan rekan-rekannya dalam kondisi siap tempur menghadapi timnas Jepang. Jepang sendiri tidak menurunkan skuad terbaiknya di pertemuan kedua nanti. Akan tetapi, Egy Maulana Fikri tetap tidak mau anggap enteng tuan rumah. Yang pasti, kita menjalankan taktik apa yang diinginkan pelatih. Di Jepang mungkin kita langsung latihan dan mengikuti apa yang diberikan pelatih. Jadi saya rasa semua pemain siap untuk bermain dan siap untuk memberikan yang terbaik.
Kan belum tahu skuad kedua, atau karena kemarin lawan Australia mereka sepertinya memainkan pemain muda. Kalau tidak salah, jadi bisa skuad utama. Tapi skuad utama, kedua, ketiga sama saja. Yang penting semua pemain ingin menang. Kita ingin menampilkan yang terbaik. Jadi ingin memberikan kesan yang terbaik di laga terakhir grup ini, ujar Egy Maulana Fikri. Beckham Putra Nugraha memang mengalami peningkatan pesat dalam 2 tahun terakhir. Beckham bahkan mampu menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga 1 dalam 2 musim beruntun. Penampilan apik Beckham Putra di Persib Bandung pun pada akhirnya terendus oleh tim kepelatihan timnas Indonesia. Beckham untuk kali pertama mendapatkan panggilan untuk memperkuat skuad Garuda. Bahkan Beckham Putra langsung menjalani debut saat timnas Indonesia meraih kemenangan atas Cina. Penampilan Beckham Putra pun menarik perhatian banyak pihak, termasuk perhatian dari pandit sepak bola Malaysia, Kees Matstad. Kees memiliki cara menarik dalam menilai sosok Beckham Putra. Menurutnya, adik dari Gian Zola itu memiliki kemiripan dengan bintang sepak bola Malaysia Faisal Halim. Kees Matstad merasa Beckham Putra sebagai pemain muda dengan potensi yang luar biasa. Karakter permainan sosok yang akrab disapa Etam ini pun sangat menarik bagi Kees. Menurut Kees, Beckham Putra bermain seperti tidak memiliki rasa takut. Pemain berusia 23 tahun ini akan terus melaju untuk mencapai tujuan. Beckham Putra sedikit mengingatkan saya kepada Faisal Halim. Dia punya pola permainan seperti itu. Dia bermain sepak bola tanpa struktur apapun dan tanpa rasa takut terhadap elemen apapun di depannya, ujar Kees Matstad. Lebih lanjut, Kees Matstad menyebut saat ini timnas Indonesia dihuni banyak pemain yang berpengalaman di Eropa. Ada yang matang di Italia, Belgia, Belanda, dan Inggris. Kehadiran Beckham Putra menurut Kees Matstad memberikan warna yang sangat menarik bagi skuad timnas Indonesia yang terus berupaya untuk mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia. Timnas Indonesia memiliki variasi dari para pemain keturunan yang berlaga di Eropa, lalu kini mereka mendapatkan tambahan rasa dari Beckham Putra, jelas Kees Matstad. Gelandang tim nasional Indonesia Marcelino Ferdinand mengunggah kehebohan supporter timnas Indonesia di Bandara Kansai, Osaka. Ya, rombongan pemain timnas Indonesia tiba di Bandara Kansai pada Sabtu malam. Kedatangan pemain dan tim pelatih langsung disambut meriah supporter Garuda yang menetap di Jepang. Kedatangan pemain dan ofisial skuad Garuda diketahui disambut meriah puluhan fans timnas Indonesia. Kehebohan fans Garuda makin pecah setelah melihat rombongan pemain berjalan menuju bus. Kelompok supporter Garuda di Osaka terus mendampingi pemain hingga mendekati bus yang disediakan. Nyanyian atau yel-yel terus menggema di Bandara Kansai hingga bus timnas Indonesia meninggalkan lokasi. Marcelino berkesempatan merekam aksi fans Garuda di dalam bus. Tampak jelas para supporter yang membentangkan spanduk melantunkan yel-yel untuk mendongkrak moral pemain. Pemain Oxford United itu terkesima dengan antusiasme supporter yang hadir di Bandara Kansai Osaka hingga kemudian mengunggah momen indah tersebut via Instastory. Keesokan harinya atau tepatnya hari ini, timnas Indonesia langsung tancap gas menggelar latihan. Pada siang hari tadi, para pemain difokuskan untuk menjalani pemulihan di ruang kebugaran dan pada sore harinya, para pemain langsung tancap gas di lapangan guna mengasah taktik. Sebagaimana yang diketahui, nama Emiliano Jonathans terus dihembuskan pencinta sepak bola tanah air. Para supporter timnas Indonesia sangat berharap jika Patrick Kluivert mempertimbangkan Emiliano Jonathans untuk memperkuat lini depan. Ya, Emiliano Jonathans akan datang sebagai solusi untuk ronde keempat kualifikasi. Memang ketajaman oleh Romeni sebagai ujung tombak skuad Garuda telah terbukti dari 3 gol yang telah ia cetak. Akan tetapi, skuad Garuda masih membutuhkan sosok pesaing guna menambah warna baru di sektor lini serang. Sebagaimana yang diketahui, absennya Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun di laga kontra Cina cukup bisa digantikan oleh sosok Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Namun, Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri tidak cukup insting untuk mencetak gol. Bahkan oleh Romeni juga kurang mendapatkan suplai bola yang manis.
Untuk itu, guna menyongsong laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda masih membutuhkan sosok penyerang yang memiliki insting tajam dan visi bermain yang baik. Kini nama Emiliano Jonathan semakin terdengar ketika dirinya telah memberikan sinyal siap menjadi WNI. Kemampuan Emiliano Jonathan dalam menyisir sisi lapangan dan mencetak gol akan sangat-sangat berguna melawan tim Timur Tengah di ronde keempat nanti yang sering kerepotan jika menghadapi pemain-pemain yang lincah. Penyerang keturunan Depok ini sejatinya hanya tinggal diproses oleh PSSI, namun pihak PSSI masih menunggu instruksi dari Patrick Kluivert sebagai pelatih. Jika Kluivert sudah menyetujuinya, bukan tidak mungkin Emiliano Jonathan akan segera bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.